sholli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awalin mutakahimi ya Rabbi lil Mustafa lil maqasidana wafir lana amadaya wasi'al karabi Syekh Jalaluddin Asyidi Ahmad Syekh lillah lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani aliyatan yu'badun. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada ayat-ayat kemarin sudah disampaikan betapa ketika memang orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mereka tidak akan sejalan dengan apa yang ditata, yang digariskan, yang diatur, yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menghadapi hambatan, tantangan, ujian dari kaum kafirin yang mencoba mendiskreditkan ajaran Al-Quran, mengecilkan ajaran Al-Quran, mengesampingkan ajaran Al-Quran, bahkan menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru Allah memberi kekuatan, penguatan kepada beliau. Allah matur, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Sudahlah Muhammad, hendaknya kau berpegangan dengan Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan sesungguhnya engkau adalah ada pada jalan yang benar, pada jalan sing lurus, punika dalan sing diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terlebih Allah matur, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan Al-Quran itu bagi Rasulullah, bagi kula kali panjenengan umatnya adalah menjadi la dzikrun laka, la syarafun, menjadi sebuah hal yang mulia, yang menjadi pembimbing kita, yang menata jalan kita,
yang menjadi pegangan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sing kalau ini disampaikan bagian dari mukjizat yang luar biasa bagi kula kali panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samangken kita terusaken was'al lan takono sira Muhammad man ing wong arsalna kang wis ngutus ingsun ing man min qablika saking sadurunge sira bir rusulina nyatane saking pira-pira utusan ingsun aja'alna ana ta ndadekake ingsun min dunir rahmani saking saliyane zat Rahman iki punika Allah Subhanahu wa taala ay ghairi tegese liyane Ar-Rahman alihatan ing pangeran yu'baduna kang den sembah sapa aliha. Apakah memang telah disampaikan kepada rasul-rasul sebelum kamu Muhammad bahwa mereka diperintahkan untuk menyembah kepada selain Allah Zat Ar-Rahman? Tentunya itu adalah tidak ada. Artosipun ngeten anak-anakku sekalian, sedaya rasul sing dipunutus sekali Allah membawa risalah kepada umat ini semuanya adalah mengajarkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah wahdah la syarikalah. Itu semua rasul sama, mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila mriki dipun jelasaken kila den ucapake wa utawi dawuh was'al ila akhirih iku ala dhahiri tetep ing atase dhahire dawuh wa as'alu was'al ila akhirih bi an jumi'a kelawan yen to den kumpulake lahu keduwene Kanjeng Nabi sapa rasulu pira-pira rasul Lailatul Isra'i ing dalem wengine Isra. Wonten sing nafsiraken ayat ini memang napa riwayatnya atau realitasnya adalah seperti dohirnya ayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diperintahkan bertanya untuk itu, yaitu terjadi ketika Nabi kita bertemu dengan para utusan Allah di Masjidil Aqsa pada malam Lailatul Isra. Wakila lan den ucapake dan ada ulama yang berpendapat al muradu tawi kang den karepake iku umamun pira-pira umat min ahlil kitabina saking ahli kitab walam yus'al lan ora takon sapa Kanjeng Nabi ala wahidin ing atase salah suwiji minal qaulaini saking qaul loro li annal murada karena sak temene barang kang den aprepake minal amri saking perintah bisuali kelawan takon iku at-taqriru netepake li musyriki Quraisyin maring pira-pira wong musyriki wong Quraisy anna ustune kelakuan iku lam yati ora tumeka apa rasulun utusan minallahi saking Allah wala kitabun lan ora tumeka kitab suwiji sing diturunaken kali Allah bi ibadati ghairillahi kelawan nyembah liyane Allah. Jadi begini anak-anak sekalian, tadi kan ayatnya was'al man arsalna min qablika. Ini seakan-akan kan ayat ini menunjukkan perintah bahwa Rasulullah
kengkeng tanglet dumateng para rasul-rasul yang lain, apakah benar ada perintah yang mengajarkan nopo menyembah kepada selain Allah? Kok ada umat-umat yang notabene mereka menyatakan umat nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka menyembah kepada selain Allah atau mensekutukan atau menyamakan Allah dengan yang lain. Nah, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang qila wa ala dhahirihi. Ya benar ya, seperti apa yang zahirnya ayat ini. Artinya Rasulullah bertanya kepada rasul-rasul yang lain, yaitu di malam Isra ketika beliau bertemu dengan para rasul Allah. Kemudian juga ulama berpendapat, oh tidak demikian, tidak perlu artinya Rasulullah bertanya kepada mereka atau bertanya kepada umatnya pun tidak. Tapi ayat ini adalah penegasan kepada orang-orang musyrik yang saat itu mengklaim mereka itu mengikuti pendahulunya atau abauhum, ya. Tapi mereka kenyataannya tidak sama dengan pendahulunya yang dulu para nabinya yang ditegaskan pada ayat-ayat sebelumnya, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu sudah mengajarkan tauhid dan ditegaskan dengan kata istifham di sini yang bermakna takrir, itu adalah menegaskan tidak pernah terjadi seorang rasul atau kitab pun yang mengajarkan musyrik atau yang mengajarkan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun paham nggih? Dadi niku penegasan daripada ayat-ayat yang sebelumnya yang dimana disampaikan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang mengklaim dia melakukan kemusyrikan itu pun hanya mengikuti pendahulu mereka. Padahal pendahulu mereka juga terdapat para nabi, pendahulu mereka juga pernah diturunkan kitab kepada mereka, yang satu pun dalam kitab atau pada nabi mereka yang mengajarkan ajarannya tidak ditemukan mengajak mereka menyembah kepada selain zat yang Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Walaqad arsalna lan yektine teman-teman ngutus ingsun Musa ing Musa bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Allah ngutus Nabiullah Musa dengan bukti-bukti kekuasaan Allah ila fir'auna maring fir'aun wa mala'ihi lan maring pantane fir'aun utawa kaum fir'aun al-kipti tegese kaum kipti. Faqala maka dawuh sapa Nabi Musa, inni setune ingsun iku rasul rabbil alamin, utusane zat kang mengerani wong alam kabeh. Jadi begini anak-anakku sekalian, kita tentunya tahu bahwa para nabi dan rasul itu mempunyai 4 sifat yang sering Bapak saya sampaikan ya. Napa niku? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah ya. Arsala anbiya dawi fatona bisyiki wa tablighi wa amanah. Niku tegas ya. Wonten napa? Aqidatul awam niku sampean pun diwuruhi sedaya. Nah, anak-anakku sekalian,
mereka itu menyampaikan ya sesuai dengan perintah Allah. Niki salah satu contoh di sini adalah Nabiullah Musa. Beliau siddiq, amanah, tabligh, fatona. Semua rasul memiliki sifat itu. Tanggap dan cerdas dalam menghadapi situasi yang dihadapi, namanya fatona. Bisa menyampaikan dengan baik apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya ya pun bisa dipercaya seperti sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti kita lihat pada terusnya ayat ini. Justru orang-orang yang ditatangi oleh wong sing temenan, sing menyampaikan benar, bahwa mereka juga menyatakan sebagai utusan Allah, gak gawe-gawe. Tapi orang-orang menanggapi lain, mereka tidak menerima. Bahkan ketika orang itu menyatakan sebagai Rasul Allah, mereka banyak yang mentertawakan karena kebodohan mereka atau ketidakmengertian mereka ketika mereka diajak untuk menuju jalan yang benar. Karena mereka terbiasa di jalan yang tersesat, mereka tertawa seakan-akan kebenaran itu menjadi hal yang aneh bagi mereka. Faham tuh? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang untuk bertauhid, hanya mengagungkan Allah, jangan pernah mengagungkan yang lain selain Allah. Karena pada dasarnya yang lain itu adalah makhluknya Allah. Ketika kau mengagungkan yang lain, maka berarti kau mengagungkan makhluknya. Kalau kau mengagungkan makhluknya, kenapa kau tidak mengagungkan yang membuat makhluk itu, yaitu sang kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu makhluk niku sing digawe ya. Lah lek kon ngagungno gawenane, apa kon gak ngagungno sing gawe? Ibu niko Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada dasarnya orang itu diajak benar untuk kembali ke ajaran tauhid, nopo-nopo balik nang Allah. Sehingga ketika itu dilakukan oleh orang yang semuanya hanya menyembah kepada Allah, yang semuanya hanya mengagungkan kepada Allah, maka orang itu akan menjadi nyaman dan tenang. Karena dia tidak dibingungkan oleh anggapan-anggapan dan pikiran sendiri. Kalau mboten, ndelok ngene koyo sing hebat iki. Akhire dhek ngadepi nang kono. Barang ndelok saiki usume kabeh wong wis kedanan dengan materi. Kira-kira materiku sing hebat. Kemudian banyak Allah menyembah materi. Lali ambil bahwa lupa materi itu hanya sarana mataul hayati dunia niku singgahe Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo nyembah donyane, nyembah sing gawe donya. Ojo mengagungkan yang lain, agungkan yang telah membuat semuanya ini. Lho niku lho Kang. Akhirnya tiang niku kembali ke ini titiknya. Kan dia melakukan apa saja seperti yang kemarin disampaikan. Itu dengan sebuah kepastian langkah. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, tapi semuanya dilakukan sesuai dengan bimbingan Allah. Lek wong niku wis mlaku kaya ngoten niku, maka kebenaran ada di depannya dan dia akan menjadi terang dalam melangkah dengan nyaman karena semuanya dilakukan dengan natural, dengan tidak neko-neko, dengan tidak aneh-aneh, dengan tidak kepura-kepuraan. Semuanya dilakukan karena menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan dalam rel ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu karepe ngoten, para rasul niku dijak balik bener ngoten. Tapi kemarin orang-orang musyrikin mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kabeh wis koyo ngene kok awakmu malah ngejak koyo ngono. Waktu itu orang sudah gila semuanya. Dalam arti sudah gila dengan urusan-urusan materinya. Penyembahannya pun mereka agung-agungkan sesuai dengan anggapan mereka. Jadi pangeran ini sampai banyak sekali di depan berhala sesuai dengan yang mereka inginkan. Balik Kanjeng Rasul mengajarkan tauhid, maka hal yang benar itu ketika ada tumpukan kesalahan, yang benar itu seakan menjadi aneh. Lho kan?
Tunggal ngeten lho. Wong sing gak paham di zaman akhir koyo ngeten iki. Terus ono arek kok gelem mondok. Niku kadang-kadang di daerah yang memang mereka tidak mengerti pondok, niku dianggap aneh. Lho di zaman koyo ngene kok ono arek mondok meneng gale nyekel HP, gale nandi-nandi, dikongkon ngaji, kok gelem iku ya apa? Kadang-kadang mereka menjadi aneh. Faham tuh? Padahal kita tahu manfaat dan faedahnya ketika mulai kecil dididik benar, dipersiapkan mentalnya, dididik agamanya, diberi pengetahuan skill yang cukup. Ketika mereka nanti menjadi generasi, justru menjadi generasi penerus yang siap, ada di mana-mana karena mentalnya sudah mental baja, tutup mental tempe, mentalnya sudah mental baja, dibentuk mereka dengan pendidikan yang benar, dipahamkan mereka dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak khawatir, mereka ada di mana-mana, mereka selalu mengagungkan dan kembali selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kembali kepada ayat ini, bagaimana ketika Rasul Allah Nabiullah Musa yang membawa kebenaran ini dihadapkan kepada Fir'aun. Ini jadi contoh ya. Rungono, Fir'aun ini menjadi lambang sebuah supremasi di mana orang itu mempunyai kekuatan yang tidak ada tandingannya. Sejarah pun mencatat itu. Itu kekuatan raja di Mesir saat itu. Apa yang mereka tidak punya? Umur dawa, sehat gak tahu loro, sing dikarepno keturutan kabeh karena dia raja. Rungono le. Maka ketika Nabiullah Musa mengajarkan ajaran tauhid untuk menyembah Allah, ya Fir'aun tertawa. Karena dia merasa sungguhnya Tuhan itu dirinya. Iki lingin le. Wong iku lek saking sombonge, gak kudu Fir'aun ya. Ya mungkin Fir'aun muda atau orang-orang yang pikirannya ternyata menjadi Fir'aun dengan tidak terasa. Wong kadang-kadang lek wis rumangsa iso sembarang, gayane kaya Fir'aun. Karepe sembarang iku karepe dhewe, kaya-kaya dhewe iku pangeran. Ngatur sakarepe dhewe, gak melok tatanan tuntunan sing bener, gak ngerti iku hak dan batil, gak ngerti iku apik utawa elek, gak ngerti iku pantes gak pantes, gak ngerti iku sopan gak sopan, sing penting cocok ambek nafsu. Iki bahaya. Niku namanya watak ndak boleh ada itu. Harus dikembalikan ke ajaran Allah. Ya nopo wong iku lek kepingin bener kudu nurut nang sing gawe wong iku. Sinten sing gawe? Allah. Karena Allah paham Allah paham ya nopo karakter orang. Maka Allah membuat konsep yang benar supaya manusia yang dicintai oleh Allah ini berjalan dalam kebenaran. Dikirimkan oleh Allah Rasul sebagai contoh, dikirimkan oleh Allah kitab untuk pegangan mereka. Maka konsep-konsep yang ada pada kitab Allah itulah yang akan membuat kehidupan manusia itu berjalan normal, berjalan baik, sesuai dengan manusia yang memang dia manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Maka akan jadi manusia yang bisa memanusiakan dirinya dan bisa memanusiakan orang lain. Gak lebih dari itu. Faham tuh? Nah ini dicontohkan mriki. Namun kados puni falamma ja'ahum bi ayatina falamma ja'a moko ing dalem semangsane tumeka sapa falamma ja'a moko ing dalem semangsane teka ing kaum Fir'aun wa qaumi. Falamma ja'a moko ing dalem semangsane tumeka sapa Musa ing Fir'aun wa qaumi, mriki wa malaihi al-kipti niki. Bi ayatina kelawan gawa pira-pira ayat ingsun adallati kang nutuake ala risalati ing atase keutusan Nabi Musa idahum tumadaan utawi Fir'aun wa malaihi minha saking ayat iku yat hakuna padha geguyu kabeh sapa Fir'aun wa qaumihi. Jadi gitu kan.
Jadi ya seperti itu. Wong-wong sing pun angel dikandhani, sing atinipun atos, sing wis rumangsa bener dhewe, kadang-kadang kalau hadir kebenaran kepada mereka, justru kebenaran itu ditertawakan. Lah mila anak-anakku sekalian, niki kan sedaya niki ngilingaken kula kali panjenengan. Mental kula kali panjenengan niku balik kaya mentali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa perjuangannya yang luar biasa. Nah, pemalih niki bulan Maulud, bulan mengenang beliau. Beliau disingkirkan, beliau dihinakan. Beliau terus menatap masa depan umat ini penuh dengan harapan. Sing sering disampaikan sampai doa beliau sangat luar biasa kita kenang, yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, tunjukkan kaumku ini karena mereka sesungguhnya berbuat yang tidak benar, dolim itu karena mereka tidak mengerti. Kalau takon nang sampean, wong niku lek kepengin ngerti kudune piye? Kudune belajar. Kalau baleni, kata Rasulullah, fa innahum la ya'lamun, mereka itu tidak mengerti ya Allah. Berarti kan kesimpulannya wong lek kepengin ngerti napa? Kudu diiseni ilmu. Maka Rasulullah membawa ilmu kebenaran ini disampaikan kepada kula kali panjenengan supaya wong gak ngane-ngane ya. Wong ku lek ana ilmune ndelok barang bener itu karena ukuran kebenarannya bisa dengan dia pikirkan dengan benar, maka dia mudah sekali untuk diajak benar. Tapi ketika orang itu sudah cara pandangnya salah, merasa benar sendiri, melihat kebenaran itu mereka tertawa karena dianggap kebenaran itu tidak sesuai dengan pikirannya. Sing bener cara pikirane dewi, orang kebenaran yang hakiki, dan padahal kebenaran hakiki itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi disampaikan, maka dengan sombongnya kaum Kipti yaitu Fir'aun dan kaum-kaumnya mentertawakan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kan disampaikan dumateng Rasulullah, disampaikan dumateng kita umat. Artinya lek umpamane nun sewu sekarang pun bahkan kapanpun terjadi yang seperti itu, kita sudah tidak kaget. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami seperti itu, maka disampaikan di dalam Al-Qur'an, diceritakan nabi-nabi yang dulu seperti itu. Supaya Rasulullah tidak putus harapan, sampailah kepada kula kali panjenengan, umatnya ini harus seperti itu, memiliki jiwa-jiwa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya harus meneruskan punya sifat siddiq, sifat sing jujur, sifat sing tenanan, amanah sing kena dipercaya, tabligh yang bisa bersosialisasi, gampang beradaptasi, kemudian fatona, cerdas di dalam memandang sebuah situasi, mensikapi dan sebagainya. Lah, lek pun umat iki neruskan kekuatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabane santri niku mentale kudu baja. Ndek pondok ya kudu kuat, di dalam mencari ilmu ya kudu tahan banting. Kan sing kadang niku ngene. Kepingine awake dhewe niki sukses tapi gak gelem kangelan. Rungono nih. Kata wong niku sing kepingin sukses tapi mboten gelem kangelan. Kula kepingin takon nang sampean. Rasulullah itu dikenal bahwa beliau itu Rasul paling sukses. Bahkan sing ngakoni dudu wong Islam tok. Tokoh-tokoh dunia kalau menyatakan tokoh revolusi dunia yang bisa merubah dari peradaban yang serba carat marit kemudian menjadi peradaban yang modern, yang bagus, yang tertata dengan baik, dengan akhlakul karimah,
itu adalah Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula takon, Kanjeng Nabi niku moro-moro sukses napa sadurunge nggih kangelan? Kangelan. Wonten syair didhawuhkan walaisak tisambul maliduna masyaqatin luafal ilmu kaifa ya walaisak tisabul maliduna masyaqatin gano ceritane wong golek donya iku gak soro tahammaluha yang bagaimanapun itu harus ditanggung dan dipikulnya. Fal ilmu kaifa yakunu, maka bagaimana kalian mencari ilmu? Apakah kalian sudah seperti itu? Lelek ngaji mondok sekolah terus gak gelem musyawarah, gak gelem sinau, gak mau dengan tantangan abote sorone koyok wong umpamane nandur pari gelem kepanasan bengi gelem banyoni sawai. Lho, ngene apa mboten? Sama lek semrat wong tani ku ya Allah cak kadang jam 2 bengi tangi budal nang sawah. Gak wedi kecopot ulo, gak wedi keceklong. Karena harapannya yang dipikirkan bagaimana padinya itu bisa dapat air, nanti dia bisa panen. Faham tuh? Lho santri ya kudu ngono lho, Kang. Alah mek mandak ngelu loro titik-titik pun biasa mawon. Karena apa? Wis gak dirasakno. Lek napa umpamane wong tani sing budal nang sawah mang ngrasakno ngantuk, ngrasakno kesel, ngrasakno pilek, ya gak kira banyoni banyu. Nggih napa mboten? Nggih. Lho ngoten lho Kang. Niki sik urusan donya lho. Lho napa malah ilmu niki sing gawe sangune sampean donya akhirat tadi. Dadak gak gelem kangelan, gak gelem sinau, gak gelem ngapalno, gak gelem ndak bisa. Fal ilmu kaifa yaku. Terus kalau kita kembangkan, kita kiaskan lagi. Kalau hanya tadi disampaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan duniawi itu butuh pengorbanan aja. Delon nek kon gelem hitung-hitungan. Umpamane nun sewu lho Jayo. Sekolah mulai TK itu sampai perguruan tinggi iso 20 tahun. Begini apa mboten? Coba sampean hitunglah. Sampai S2, S3. Terus dia baru punya pekerjaan sing cukup umpamane ya. Itu butuh sebuah proses sing kaya ngoten niku. Dadakno kula kalih panjenengan kepingin menapak sukses ukhrawi gak gelem kangelan, gak gelem ibadah, gak gelem maca asmane Allah, gak gelem zikir nyedhek nang Allah, gak gelem sujud nang Allah. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Faham tuh? Wong sampean umbah-umbah lek kepengin rezeki kudu dikucek sing tenanan. Lek gawe mesin kudu digawe sabun sing tenanan. Lek kepengin licin setrikoe sing bagus, sik disemprot cek wangi baru digawe nyaman. Itu urusan kelambi ya, prosesnya kayak ngono. Lah terus kita mencuci diri kita, berseni hati kita, pikiran kita supaya nyaman, aman. Terus kita seenake dhewe ndak bisa kan. Kita harus berusaha ya apa dijogo salate, ya napa ibadah, maka dengan sebuah nilai yang kita lakukan inilah itu nilai-nilai hasanah yang akan membawa kemuliaan kita, dunia kita dan akhirat kita. Mila ono gampang rumuse yang bisa kita lakukan agar semuanya ini bernilai ukhrawi. Winginane pus disampaikan apa ae sing kon lakoni niki niatono bentuk pengabdian kita kepada Allah, karena kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika kita hidup berarti nafas-nafas kita adalah nafas keimanan, itu keluar dari diri kita yang jiwa di dalam kita adalah ada la ilaha illallah. Lu ngoten ya. Mulane gampang carane lek cara Imam Ghazali. Lek tangi turu ojo kesusu ngadeg melayu selak nang jeding isik lungguh dhisik lek iso ngadep kiblat matur ngoten maturna Allah alhamdulillah ya Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Cara
gampang-gampangane cekake cara Jawa. Ya Allah matur nuwun Gusti, kula pun urip malih. Sakwise kula mati. Turu kan padha mati ya. Nggih napa mboten? Wong turu sampean takoni ya meneng. Wong mati sampean takoni ya meneng. Kon pas turu lho, ono kancamu nggo dhuwit 100.000, peken meneng ae. Lah mesti saut, kowe kabeh turu berarti. Ngene. Lho paham napa mboten? Wong mati ya kon kei gelang emas, kon kei dhuwit. Iso nyaut. Gak wong mati. Baru sampean urip maneh terus kali Imam Ghazali mari bersyukur nang Allah dikon niat. Ya Allah, niat kula jenengan paringi kula niki fadilah kemuliaan urip malih kula niki ya Allah. Kula damel ibadah ten panjenengan. Niku luar biasa ya. Mulai sampean niat ngono niku sampean mlaku nang jeding nun sewu. Sampean nguyun lho ganjaran. Sebab wong nguyun itu kan mengeluarkan kotoran. Nggih mboten? Lek enggak sampean empet, sampean malih lara. Lek sampean lara, sampean iso salat. Ndak iso. Dadi wong buang air, wong nguyun ku ya Allah itu demi dia nanti bisa lebih baik untuk menjalankan ibadah. Dek iso salat, dek sujud karena dia sehat. Kalau takoni berarti hukum menjaga kesehatan iku wajib. Faham? Ya mari kita jaga bersama. Pondok kudu bersih, kudu sehat. Wau carane, pokoke tangi turu bersyukur nang Allah, niat urip niki didamel ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niku anak-anakku sekalian akan menjadi nilai lebih karena mulai turu sampean sampai engko melek niki, mulai melek sampean tangi turu sampai turu maneh niku dicatet dadi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau takoni gampang napa gampang? Gampang, berarti ibadah iku gampang lek ro carane. Ya napa? Pokoke tangi turu niat digawe ibadah. Tapi ya ibadah temenan, barang dunia itu ibadah tibane dhuwur gak salat. Asar gak sholat, ya malaikat guyu kono jare niat ibadah tapi gak ibadah. Tapi lek sama niat ibadah, bayangkan orang mukmin itu begitu indahnya. Wong mukmin iku ja uripe nggawa tauhid di atine nggawa la ilaha illallah nggawa kuncine swarga, terus uripe niku masyaallah luar biasa indahnya. Ada di antara sholat dan kesolat yang lain. Nanti kalau sampai akan jenengan, wow jenengan sholat napa? Maghrib, mariki sholat isya. Berarti saman maghrib nang isya malah takoni kon lapo? Kula wau maghrib niki diparingi sehat ngenteni sholat isya. Engko mari semang isya takoni, lho kon kok sik urip, kok sik ngluyar-ngluyur ngalor ngidul? Iya malaikat, aku iki ngenteni sembayang subuh. Mari subuh sik urip, alhamdulillah. Kok takoni malaikat, lapo kon kok sik kluyar-kluyur ndek donya ae? Iya ka malaikat, gak kluyuran aku ngenteni kewajiban salat Kalau tangleti indah napa indah? Itulah luar biasanya kehidupan orang beriman kepada Allah. Dia akan nyaman hidup ini bersama ridho Allah dari ibadah ke satu ke ibadah yang lain. Dengan mudahnya dia mengukir prestasi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dianugerahkan oleh Allah dia gunakan menjadi jembatan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya diberikan kebahagiaan barokah fid dunya wal akhirah. Niku wong mukmin sing teman-teman netepi tauhid, netepi iman di dalane Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nurihim min ayatin. Kita lanjutkan pada berikutnya, muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.